guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Memang, kekuatan gaib bintang yang dia kembangkan tidak tahu dari mana asalnya. Menurut kebenaran, master yang mempelajari jalan bintang di dunia Xuan Huang Agung tidak bisa dibandingkan dengan kelompok bintang kita. Bahkan jika ada, itu akan ditekan sampai mati. Tapi Fang Han sepertinya ingin menerima kita, dan dia pasti akan memuntahkan rahasia kekuatan magisnya ini di masa depan. Kata penatua hukuman bintang mengangguk. Fang Han, jangan bicara tentang air pelupa, kekuatan supernatural bintang-bintangnya juga merupakan rahasia besar, layak untuk kita terima. Saya merasa bahwa jika kita bisa mendapatkan teknik rahasianya, gerbang bintang kita pasti akan menebusnya dan dapat bersaing dengan istana bintang janji. Kata penatua Yixing menghela nafas panjang. Istana bintang janji, istana bintang janji, suatu hari, gerbang bintang kami akan menghancurkannya sepenuhnya. Kata penatua hukuman bintang, berbicara tentang nama istana bintang janji, semua tetua diam. Tampaknya sekte misterius di kedalaman langit berbintang yang jauh itu, dan gerbang bintang-bintang, tidak saling bermusuhan. Ketika banyak tetua gerbang bintang tertarik pada kekuatan supernatural bintang Fang Han malah tidak terlalu menyukainya. Nyatanya, kekuatan magis kitab bintang janji memang tidak berada di bawah 5 kaisar iblis besar. Setelah berlatih, kekuatan bintang digunakan untuk memadatkan sebuah buku, yang bisa menampung semuanya. Tapi apa yang dikultivasikan Fang Han bukanlah teknik bintang. Dan pemahaman tentang cara bintangnya tidak terlalu dalam, jadi dia tidak tahu nilai kekuatan magis ini di gerbang bintang. Kalau tidak, dia bisa menggunakan rahasia kultivasi kekuatan magis ini dengan imbalan lebih banyak hal. Bukan tidak mungkin, bahkan Master Bintang akan menghabiskan umurnya untuk rahasia ini, meningkatkan mana dan mengajarinya basis kultivasi 1000 tahun. Dan tidak perlu menukar artefak Tao dari gerbang bintang. Saat ini di tempat Fang Han, setelah memenangkan Xing Mixie, Fang Han berkata, "Teman-teman, karena kita telah mengubah pertempuran menjadi sutra giok, bagaimana kalau kita berlatih bersama? Begini saja, saya juga telah berlatih beberapa teknik bintang, tetapi pemahaman rekan tentang bintang jauh lebih dalam daripada pemahamanku. Selain itu, saya juga berlatih terlalu banyak kekuatan magis. Menurut kebenaran, matahari juga sebuah bintang. Saya bersedia memberikan teknik latihan kekuatan magis tertinggi ini, dan saya akan mendiskusikannya dengan hati-hati dengan sesama Taois." Kata Fang Han tidak pelit dalam praktik latihan. Selain itu, ini merupakan kekuatan supernatural yang membuat para murid bintang ingin melatihnya. Itu juga plot kecil, dan itu adalah plot yang tidak bisa ditolak orang. Latihan tidak bisa disebarkan begitu saja. Setelah murid-murid Kung Xing Men mempelajarinya, mereka pasti akan bocor, dan mereka akan berkonflik dengan Tai Yimen. Sekarang Fang Han dan Kung Xing Men hanyalah hubungan kerjasama. Tidak mungkin sekolah ini berurusan dengan Tai Yi. Tidak ada orang yang bodoh di dunia ini. Benar saja, mendengar ini, wajah Xing Mixie berubah untuk beberapa saat, dan dia tidak dapat berbicara, seolah dia khawatir. Fang Han telah memberikan satu teknik, dia tahu dia punya perhitungan, tapi itu terlalu menggoda. 3 wabah dan 9 kekuatan magis sekolah Tai Yi, 12 metode Xuan Men, telah dikenal sejak dahulu kala. Mereka tak terkalahkan, terutama bencana alam kiamat. Mereka memiliki efek magis membalikkan alam semesta dan mengejutkan alam semesta. Menurut kebenaran, api matahari besar memang merupakan kekuatan supernatural milik Tai Yi. Jika dia mempelajarinya, meskipun dia tidak berlatih terlalu dalam, itu pasti akan sangat bermanfaat baginya, dan mungkin dia benar-benar dapat menemukan darinya gagasan baru tentang latihan, masuk ke dunia rahasia umur panjang dan menjadi raksasa abadi. Setelah memikirkannya, dia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, "Itu terlalu misterius. Saya sudah lama ingin tahu 1 atau 2 rahasianya.
Jika Anda tidak menyukainya, tolong beritahu saya. Kata Xing Meixi. Mudah diucapkan, mudah diucapkan. Ayo pergi ke ruang alkimia di bawah untuk berbicara. Kata Fang Han sangat gembira di dalam hatinya, dan tubuhnya terbang ke kejauhan menuju puncak gunung bayi Nebula. Dia langsung memasuki ruang pil. Xing Mixie berubah menjadi cahaya bintang dan juga terbang masuk, dan dia melihat bayi Xing Chen duduk di sebelah tungku pil, tertidur dengan gemuk. Tetapi ketika dia melihatnya, hatinya tercengang. Bayi seperti bayi raksasa yang gemuk ini mengandung kekuatan misterius, terutama bintang kecil yang menyembur keluar dari pori-pori tubuhnya, samar-samar di atas kepala, kekuatan bintang memadat. Buku Cheng terus berputar, dan buku samar ini membuatnya menghasilkan kekuatan penekan jauh di dalam hatinya. Kekuatan magis macam apa ini? Saya telah melihat klasik tertinggi dari gerbang bintang. Orang-orang di bintang Taiji memiliki semua kekuatan supernatural, tetapi saya belum pernah melihat kekuatan magis semacam ini. Hati Xing Meixi terkejut. Teman Xing Mixie, ini adalah salah satu metode hebat untuk menumbuhkan api matahari besar. Silakan lihat, tapi saya sangat tertarik dengan kekuatan magis rekan yang dapat mengubah iblis surgawi. Saya ingin tahu apakah sesama Taois bisa memberi aku beberapa petunjuk. Kata Fang Han, api nyata dari matahari menari-nari di tangannya, dan banyak tulisan suci muncul, tetapi tidak terbang keluar. Oh, ternyata rekan Taois tertarik dengan itu. Mendengar pertanyaan Fang Han, Xing Meixi jelas merasa lega. Dia berkata, jika rekan Taois ingin bertanya kepada saya tentang teknik kultivasi bintang, saya tidak dapat mengungkapkannya. Ini adalah aturan gerbang, tetapi teknik ini adalah kekuatan magis tertinggi dari agama Buddha kuno. Saya mempelajarinya dari payung Buddha kuno. Itu tidak melanggar aturan. Perangkat Dao payung Buddha kuno diperoleh oleh saya selama ekspedisi. Tetapi agama Buddha ini adalah kekuatan supernatural tertinggi dan sangat sulit untuk dibudidayakan. Saya sudah berkultivasi berkali-kali, dan hanya dapat memurnikan iblis surgawi dengan fungsi payung Buddha kuno. Setelah payung Buddha kuno menyala, bahkan Raja Iblis harus berlindung. Kekuatan magis tertinggi disebut cahaya agung Purdu Zen. Jika rekan Taois ingin berlatih, saya bisa memberikannya untuk pencerahan. Saat berbicara, dia mengeluarkan seikat slip giok dari tangannya. Dia meninggalkan perasaan ilahi di slip giok, dan kemudian melemparkannya. Fang Han menangkapnya dan melihatnya dengan indera spiritualnya, dan dia melihat begitu banyak metode kultivasi, yang tidak bisa dipercaya. Taoisme biasa, cara keabadian, dan setan sangat berbeda. Setelah menonton, ada suasana hening sejenak. Saat ini kedua belah pihak mengubah pertarungan menjadi persahabatan. Dalam hal kekuatan, Fang Han memenangkan rasa hormatnya dan memberikan manfaat kepada orang ini. Secara alami, orang ini tidak akan mau menempuh jalannya sendiri. Di waktu berikutnya, Fang Han dan Xing Meixi membahas Taoisme dan bertukar satu sama lain. Fang Han menjelaskan kekuatan magis Taiyi, kecuali api matahari besar dan badai matahari hitam. Xing Meixi sangat gembira, dan juga menjelaskan misteri cahaya Purdu Zen agung untuk Fang Han secara mendetail. Setelah keduanya berbicara lama, keduanya sangat bermanfaat. Selama 3 hari 3 malam, Xing Mixie pergi dengan puas. Setelah Xing Mixie pergi, Fang Han tampak serius, dan dia diam-diam memikirkannya selama setengah hari. Wajahnya menunjukkan ekspresi pemahaman. Cahaya Zen Purdu Agung ini sebenarnya adalah kekuatan supernatural. Buddhisme saya benar-benar memahami seluk-beluk Taoisme hari ini. Ini sangat luas dan mendalam, membuka metode lain. Itu menipu pikiran orang dan menempati urutan pertama. Bahkan metode magis kontemplasi dan obsesif jauh lebih sedikit. Jika agama Buddha diizinkan untuk mengajar di dunia besar Xuan Huang, maka tidak akan ada kebingungan antara dua cara keabadian dan setan. Karena semua manusia di dunia percaya pada Buddha, bahkan burung dan binatang memuja Buddha. Dava ini adalah yang tertinggi. Metode untuk mengubah hati orang-orang. Gunakan welas asih,
keberanian untuk memberi sedekah, dan hati yang penuh kebaikan dan kebenaran diringkas menjadi cahaya Zen, dan makhluk hidup universal. Setelah memikirkan hari-hari ini, Fang Han secara kasar memahami misteri agama Buddha. Ajaran Buddha tidak bergantung pada kekuatan luar, atau pada vitalitas dunia, 5 unsur, tetapi secara langsung memadatkan welas asih, amal, kebajikan, dan kebaikan lainnya. Pikiran menyatu menjadi cahaya Zen untuk mempengaruhi orang lain. Seganas apapun orang, mereka memiliki hati yang baik, tetapi mereka diselimuti oleh pikiran jahat. Demikian pula, tidak peduli seberapa baik orang, mereka memiliki pikiran jahat. Jadi untuk mengolah latihan semacam ini, selama itu adalah makhluk hidup, juga memungkinkan untuk melatih roh jahat seperti kaisar hantu. Tetapi setelah berlatih, dia menahan kekuatan magis hantunya, dan kekuatan sihirnya akan melemah. Selain itu, sangat sulit untuk mengolah kekuatan supernatural ini ke alam daceng. Karena kekuatan magis ini, tidak dapat menggunakan kekuatan eksternal apapun, itu murni pada hati sendiri. Tidak ada kinyata, pil, semuanya tidak berguna. Justru karena inilah Xing Mixie merasa bahwa teknik ini murni untuk kultivasi hati. Butuh waktu terlalu lama, dan tidak menambah umur, dan kekuatan serangannya hampir tidak ada. Dia hanya bisa menggunakan cahaya Zen Purdu Agung untuk mengatasi beberapa dewa yang lemah. Orang yang berpikiran teguh tidak bisa digoyahkan, apalagi menggunakannya untuk melawan musuh. Selain itu, meskipun itu adalah iblis transenden, Xing Mixie juga mengandalkan kekuatan payung Buddha kuno. Itu sebabnya dia memberi Fang Han dengan sangat murah hati. Karena Fang Han tidak memiliki payung Buddha kuno yang membakar cahaya. Dengan lambaian telapak tangannya, cetakan tangan terbentuk. Fang Han mendesak belas kasih, keberanian, kebajikan, dan pikiran baik lainnya di dalam hatinya. Dalam sekejap, ekspresinya menjadi welas asih, dan harta dan konspirasi pembunuhannya, pikiran perhitungan ditekan jauh di dalam hatinya. Saat semua jenis pikiran baik terus memadat, Fang Han mengungkapkan semacam temperamen welas asih yang membuat orang kagum. Dia memadatkan pikiran baik batinnya dan mendesaknya sesuai dengan metode latihan cahaya Zen Purdu Agung, dan tiba-tiba cahaya Buddha yang redup terjerat di antara jari-jarinya. Cahaya Buddha ini adalah cahaya Zen Purdu Agung. Tapi sekarang, Fang Han memadatkan cahaya Purdu Zen, ini masih sangat lemah. Tampaknya memang sangat sulit untuk mempraktikkan cahaya Dapudu Zen ini. Kata Fang Han mengangguk dan hendak melepaskan kondensasi cahaya Zen ini. Tiba-tiba dia merasa ada sesuatu di tubuhnya yang bergerak. Tampaknya itu dibangkitkan oleh cahaya Purdu Zen yang agung. Senjata ajaib apa ini? Kata Fang Han buru-buru mengamati dengan pikirannya. Itu sebenarnya jimat ajaib yang disimpan di peta Huangquan. Yang satu itu mengarah ke tanah 5 elemen dengan mantra 6 karakter Om Mani Padme Hum di atasnya. Rune ini tidak bisa digunakan untuk melawan musuh, ini murni jimat untuk teleportasi. Tapi sekarang, terinspirasi oleh cahaya agung Purdu Zen sepertinya mengandung rahasia yang tidak diketahui. Jimat ajaib ini ditinggalkan oleh agama Buddha. Agama Buddha purba menekan iblis kuno, apa hubungannya? Jimat ajaib ini, apakah itu senjata ajaib? Gumam Fang Han segera mengeluarkan jimat ajaib dan menonton. Pada saat yang sama, di kedalaman langit berbintang yang jauh, di tanah 5 elemen, iblis kuno tua yang duduk di bawah akar 5 elemen tiba-tiba membuka matanya dan bergumam, ada masalah dengan jimat ajaib.